Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Penurunan harga minyak dunia dalam 2 tahun terakhir telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Komisi 7 DPR berharap RAPBN 2017 yang diajukan oleh pemerintah dapat membawa perubahan yang lebih baik, khususnya pada penerimaan negara dari sektor migas. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Mulyadi menyatakan penyampaian RAPBN 2017 dan nota keuangan yang disampaikan oleh pemerintah masih dapat berubah. Terkait kebijakan sektor migas, Komisi 7 DPR RI akan terus mendalami pembahasan asumsi makro bersama dengan pemerintah hingga Oktober 2016 mendatang. Mulyadi menjelaskan pembahasan akan difokuskan pada program pembangkit listrik 35.000 MW, kenaikan lifting migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, juga penentuan harga minyak Indonesia atau ICP yang ditetapkan sebesar $45 per barel. Mulyadi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan asumsi makro agar tak terlampau optimis karena dikhawatirkan akan menyebabkan defisit anggaran seperti yang terjadi pada tahun 2016. Dalam jangka waktu dari penyampaian sekarang sampai Oktober kan masih ada waktu yang cukup panjang untuk kita semua mendalami. Dengan adanya pendalaman dalam pembahasan antara pemerintah dengan DPR, tentu kita bisa lebih akurat lagi bersama-sama menentukan asumsi makro. Kalau terlalu optimis nanti juga kami khawatir terjadi defisit anggaran yang cukup besar ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Saragi mengatakan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan langkah yang realistis karena hal tersebut untuk mengurangi pemborosan dan merupakan pengetatan terhadap anggaran. Eni Maulani menilai sejauh ini pemerintah sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1% di tahun 2016. 2016 itu di angka 52, tapi Presiden pertumbuhan ekonomi di angka 53. Jadi sangat optimis malah, walaupun itu turun. Nah turun itu lebih pada pengetatan anggaran-anggaran yang tidak penting menurut saya, perjalanan dinas dan sebagainya. Tapi kalau hal-hal proyek-proyek yang untuk tadi pendidikan itu tetap jalan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dalam RAPBN 2017 dengan program nyata dan berkelanjutan. Lembaga dan kementerian terkait juga perlu berkoordinasi untuk memperbaiki validasi data masyarakat penerima bantuan agar program yang dijalankan tepat sasaran. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna pembukaan masa persidangan dengan agenda penyampaian pokok-pokok RAPBN 2017 dan nota keuangannya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan program pengentasan kemiskinan seharusnya menjadi program prioritas karena sejauh ini angka kemiskinan di Indonesia masih relatif tinggi. Maman mendorong agar Kementerian Sosial serta Kementerian Desa dan Perumahan Tertinggal dapat bekerja sama dalam pengembangan ekonomi kreatif dan mandiri, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Ini harusnya menjadi prioritas dari pemerintah dengan anggaran dari 2010 sekitar 80 triliun dan terus meningkat sampai tahun sekarang. Sesungguhnya ini harusnya lebih efektif. Tetapi kita melihat ada beberapa kendala yang harus diantisipasi. Yang pertama adalah soal validasi data. Sampai sejauh mana titik-titik kemiskinan, berapa jumlah orang miskin, lalu berapa orang miskin yang sudah mendapatkan bantuan-bantuan pengentasan kemiskinan. Ada sekitar 23 program pengentasan kemiskinan. Nah, efektivitas data inilah sebenarnya yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan ini betul-betul meningkatkan daya kinerjanya dengan baik. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengatakan pemerintah harus serius dan fokus terhadap 3 hal yang menjadi sasaran pokok, yakni kesehatan, pendidikan, dan pengaman jaring sosial. Ali Tahir mencontohkan program pembangunan keluarga harapan yang dijalankan Kementerian Sosial sejauh ini dinilai cukup baik.
Komisi 8 akan melihat sejauh mana efek perkembangan program ini dan tentu akan ada evaluasi terhadap pencapaian dari program Kementerian Sosial tersebut. Program pembangunan keluarga harapan, kan ada sekarang program itu, seberapa besar dan seberapa jumlah yang bisa di cover oleh program itu nanti kita melihat perkembangannya. Dan mudah-mudahan distribusi anggaran itu kita lihat jelas di dalam alokasi per sektor kegiatannya nanti. Kita mudah-mudahan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,3% yang menjadi harapan pemerintah, akan kita lihat perkembangan di dalam pembahasan anggaran selanjutnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan menyambut ulang tahun DPR ke-71, digelar pesta rakyat yang diikuti ribuan warga dan pegawai DPR RI. Dimeriahkan dengan lomba panjat bambu betung, lomba menggambar, dan pertandingan sepak bola, serta pameran lukisan, foto, filateli, dan Vespa antik. Dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-71, DPR mengadakan lomba panjat bambu betung dan pesta rakyat yang berlangsung di Kompleks Parlemen baru-baru ini. Acara ini semakin mendekatkan DPR RI dengan rakyat, di mana pesta rakyat kali ini juga terbuka untuk umum, di mana setiap warga negara dapat masuk kompleks DPR dan menikmati suasana rangkaian kegiatan. Ketua DPR RI, Ade Komarudin, menjelaskan, acara pesta rakyat ini berlangsung setiap tahun dalam rangka memeriahkan peringatan HUT RI dan HUT DPR RI. Selain lomba panjat bambu betung, juga diadakan lomba menggambar untuk anak-anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Memaknai peringatan 17 Agustus ini untuk menumbuhkan kita semua rasa nasionalisme kita di era kompetisi secara global ini. Nah, maka kita ingin menumbuhkan rasa nasionalisme kita semuanya yang hadir di sini maupun rakyat Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menjelaskan, panjat bambu betung diselenggarakan di DPR RI karena bambu betung lebih mudah didapat dan dilestarikan dibanding pohon pinang. Fadli berharap pesta rakyat yang rutin digelar di DPR akan meningkatkan rasa memiliki rakyat terhadap lembaga DPR RI. Ya cukup banyak ya yang dilakukan, lomba menggambar, terus ini panjat bambu betung, pameran filateli, lukisan juga nanti, foto ya, dan ada bola juga. Terus wayangan ya. Nanti ditutup mungkin dengan wayangan pada tanggal 3 September. Oki dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.